Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024, saya akan mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi semua partai politik bisa mengusung kepala daerah. Sebelumnya partai politik untuk mengusung kepala daerah harus memenuhi syarat 20% di DPR. Dan biasanya untuk memenuhi 20% tersebut beberapa partai politik yang duduk di DPR harus bergabung dengan beberapa partai politik untuk memenuhi 20% tersebut baru bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur DKI. Sampai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP tidak bisa mengusung Anies Baswedan calon gubernur DKI karena dua alasan. Pertama, alasan jumlah suara PDIP tidak cukup 20% karena dalam pemilihan umum bulan Februari tahun 2024 hanya mendapat suara 17%, sehingga PDIP tidak bisa membawa sendiri calon gubernur, harus bergabung dengan partai politik yang lain. Padahal semua partai politik sudah bergabung mendukung calon gubernur Ridwan Kamil, kecuali dalam pemilihan umum tahun 2019 PDIP mendapat suara lebih 20%, sehingga dapat membawa calon gubernur sendiri tanpa harus bergabung dengan partai politik yang lain. Kedua, alasan semua partai politik sudah bergabung mendukung Ridwan Kamil dan wakilnya yang meliputi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan sudah sempat dibicarakan orang Ridwan Kamil akan bersaing dengan kotak kosong. Setelah Partai Buruh dan partai yang dipimpin Fahri Hamzah mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi agar partai politik yang tidak lolos ke Senayan dapat mengusung calon kepala daerahnya. Atas gugatan kedua partai politik tersebut diterima Ketua Mahkamah Konstitusi atau mengabulkan permintaan kedua partai politik tersebut. Inti putusan Hakim Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2024, setiap partai politik dapat mengusung kepala daerah baik sebagai gubernur dan wakil gubernur. Berdasarkan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi, terbuka kesempatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Bahkan untuk memperkuat posisinya, bisa bergabung dengan beberapa partai politik yang tidak lolos ke Senayan, yang jumlahnya lebih dari 20 partai politik. Jumlah seluruh partai politik yang lolos ke Senayan hanya 8 partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan partai politik yang tidak lolos ke Senayan lebih dari 20, antara lain P3, Partai Bulan Bintang, Partai Buruh, Partai Umat, dan seterusnya. Ada dugaan calon gubernur dan wakil gubernur DKI bisa diikuti 6 pasang untuk memperebutkan gubernur dan wakil gubernur DKI. Sebelumnya pada umumnya paling banyak diikuti 3 calon gubernur dan wakil gubernur. Putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya lebih demokratis dibandingkan sebelumnya, sifatnya kurang demokratis seperti Anies Baswedan yang elektabilitasnya tertinggi di wilayah Pemda DKI, tetapi tidak bisa mengikuti calon gubernur DKI karena partai politik yang mengusungnya tidak cukup suaranya sebesar 20% untuk mengusung kepala daerah selaku calon gubernur DKI. Tetapi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, Anies Baswedan dapat maju calon gubernur hanya diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi diduga Presiden Joko Widodo yang paling kecewa apa yang sudah direncanakan dengan cawe-cawe menyatukan partai politik mendukung Ridwan Kamil bersama wakil dan menutup jalan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusung Anies Baswedan calon gubernur DKI dengan harapan Presiden Joko Widodo dapat mengatur perpolitikan di Indonesia seperti pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden bulan Februari tahun 2024 lalu, di mana Presiden Joko Widodo dapat mengatur Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023 membuat Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Padahal untuk menduduki calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun, sedangkan Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun. Demikian juga Presiden Joko Widodo bisa memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming dengan jalan sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo di lapangan Terbang Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, bahwa Presiden bisa kampanye dan memihak yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sejak saat itu Presiden melakukan kampanye dengan membagi-bagi bansos atau bantuan beras di depan Istana Negara kepada masyarakat pendukung nomor urut 02. Sedangkan Airlangga Hartarto membagi-bagi beras kepada masyarakat di daerah Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagi-bagi bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat salah satu daerah di Jawa Tengah selaku pendukung calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Paling kecewa Presiden Joko Widodo atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait masalah umur jadi calon gubernur dan wakil gubernur DKI yang tadinya sesuai putusan Mahkamah Agung berumur 30 tahun terhitung sejak dilantik membuat Kaisang Pangarep memenuhi syarat calon gubernur dan setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024 berubah lagi syaratnya yaitu berumur 30 tahun sejak didaftarkan calon gubernur. Berakibat Kaisang Pangarep tidak bisa mengikuti calon gubernur DKI karena umurnya kurang 30 tahun hanya beberapa bulan. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024 yang dipimpin Saldi Isra kelihatannya tidak bisa mengaturnya, menimbulkan kekecewaan demi kekecewaan yang dirasakan Presiden Joko Widodo. Harapan saya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang baru sekitar tanggal 19 Agustus tahun 2024, semua partai politik yang tidak lolos ke Senayan dapat mengusung calon kepala daerahnya baik sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur maupun sebagai calon bupati dan calon wali kota yang bersifat lebih demokratis dan cukup disenangi masyarakat atau sesuai keinginan masyarakat. Tetapi sebaliknya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang paling kecewa Presiden Joko Widodo berakibat anak kandungnya Kaisang Pangarep tidak bisa mengikuti calon gubernur dan calon wakil gubernur karena belum cukup umurnya 30 tahun dihitung sejak pendaftaran. Oleh karena itu, tidak selamanya Presiden Joko Widodo dapat mengatur negara sesuai keinginannya, seperti pemilihan umum yang berhasil memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden. Sekian dan terima kasih.